Yo, balik lagi sama gue channel Martin. Nah ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin. Jadi ya kemarin itu nggak bisa upload Bitcoin ya, sorry buat teman-teman, mungkin ada yang nungguin gitu ya, karena memang satu dan lain hal. Jadi saya pribadi nggak bisa upload ataupun bikin video kemarin ya. Jadi memang terakhir kali itu udah mungkin sekitar 2 hari yang lalu update Bitcoinnya. Dan udah memasuki tanggal 1 di bulan September. Jadi bulan baru, semangat baru buat teman-teman semuanya ya. Oke guys, jadi kalau misalkan kita lihat untuk monthly returnnya di bulan September ini memang biasanya nih merah merona. Cuman sedikit aja nih kita bisa lihat ya, pada tahun 2016 dan di 2015 ini cuman return atau ya kenaikannya itu 2,3% sampai 6% aja nih. Jadi nggak signifikan naiknya. Di bulan September ini malah lebih condong turun nih. Kita bisa lihat ya, turunnya itu minimal dari 1,7% sampai maksimal atau terbanyak rekor itu tahun 2014 itu di 19%, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ukur aja ya, misalkan dari sorry nih 1,76 ya, misalkan dia nutupnya itu berkurang 1,76 itu mana ya? Sebentar, di sini ya. Misalkan ya, dia kan tadi close candle bulanannya itu precisely di 20.000 ya. Kalau misalkan kurang turunin 1,7%-an ya, bentar. Ini coba akan saya gedein dulu ya menurut historical ya. Nah, 1,76 itu ya dia sampai kisaran 19.700-an aja, balik-balik aja, cuman saya itu di kisaran ini. Cuman kalau maksimalnya di 19% ya, ini minusnya di 19% kurang lebihnya, ya dia bisa nyentuh di sekitaran 16 ribuan dolar guys. Ya jadi memang ya di sekitar 16.000 kan banyak juga yang bilang oh ini siap-siap 15.000 dan lain sebagainya. Ya itu make sense kalau kita lihat untuk Bitcoin limit monthly returnnya ya, maksimalnya kan sekitar 19%, minimalnya kalau penurunan itu 1,76%. Jadi memang di range kisaran itu untuk kita bisa bersiap diri lah. Oke, kalau misalkan September benar-benar dibanting, oke kita prepare for the worst, bisa saja masuk ke kisaran 15.000 sampai 16.000 dolar. Cuman kalau misalkan naiknya itu kisaran 2 sampai 6%, ini untuk skenario bagusnya kan. Oke, kita lihat coba kalau misalkan naik 2% aja ya, dia nutupnya nanti ujung-ujungnya di 20.400-an. Jadi ya masih satu aja di kisaran range ini gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan maksimalnya di 6% pun ya kurang lebih di 21.200-an dolar. Ya dari terakhir kali dia nutup di 20.000 dolar. Jadi memang nggak terlalu jauh kalau misalkan dia naik gitu. Kalau misalkan kita lihat dari Bitcoin monthly returnnya dari sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelum-sebelumnya gitu ya, malah lebih condong turun. Kita tetap harus prepare for the worst. Kalaupun dia naik ya nggak bisa naik signifikan untuk closing candle-nya gitu ya. Maksudnya ini secara close candle loh teman-teman ya, bukan nanti dia naik sini terus nanti ukur dan lain sebagainya, nggak gitu ya. Tentu ini diukur dari terakhir kali dia open dan close candle-nya. Jadi memang kurang lebih kalau kita lihat dari datanya ya bergeraknya nggak terlalu jauh signifikan. Cuman kalau penurunan siap-siap masuk ke kisaran 15 sampai 16.000 dolar kalau benar-benar September ini menjadi September. Itu teman-teman ya. Cuman kalau misalkan kita melihat untuk probabilitas dia naik ya maybe aja dia masih bisa ngejar ke kisar-kisaran 24.000 atau bahkan 26.000 dolar, itu masih possible tergantung nanti di event bulan ini ya, akan data CPI-nya, kemudian ada kenaikan suku bunga lagi di akhir bulan ya, mendekati akhir bulan dan lain sebagainya. Kita lihat aja nanti ya. Kalau memang nanti data CPI-nya itu membaik dan lain sebagainya, bisa aja nanti market mendapatkan sedikit booster lah ya untuk dia kembali naik dulu sejenak gitu ya, sebelum nanti menjelang kenaikan suku bunga. Next ini untuk secara daily candle-nya ya. Jadi secara daily candle ini closing-nya kurang bagus, jujur aja. Dia sempat nge-spike naik sampai 20.500, kemudian turun lagi, closingnya itu di 20.050 dolar gitu ya teman-teman. Jadi ini kurang bagus sebenarnya. Kemungkinan kalaupun dia naik itu tentu perlu diperhatikan atau diwaspadai. Dia cuma naik sekedar tes aja sebelum melanjutkan penurunannya, ini bisa gitu ya. Jadi ketika dia memang let's say breakdown kemudian naik, ini cuma retest sebelum melanjutkan penurunan. Nah, area yang perlu krusial diperhatikan itu kan di sekitaran 20.800-an sampai di sekitaran 21.200-an dolar. Itu perlu sekali diperhatikan ya. Kita bisa menggunakan trendline support ini plus juga area support sebelumnya di box ungu ini. Jadi itu adalah area krusial. Kalaupun memang untuk jangka pendeknya kita dikasih naik dulu gitu ya, itu adalah area krusial yang benar-benar perlu diperhatikan dan diwaspadai. Bisa aja dari area situ dia kena reject lagi, kemudian dia melanjutkan penurunannya, and then at least masuk ke area target kita di box warna putih ini di sekitaran 18.600 sampai 19.200-an dolar. Jadi area situ yang benar-benar perlu diperhatikan. Oke, kemudian pembahasan saya yang lain adalah
ada yang nanyain ya, nanya ke saya dan sekalian saya bahas aja di video ini gitu ya. Ini kalau misalkan MACD secara daily time frame dia udah mau golden cross gitu ya. Apakah possible nanti kan bar merahnya itu kan negatif, berubah jadi warna hijau itu menandakan Bitcoin itu dalam tanda kutip naik. Ya kita bisa lihat dari pergerakan sebelumnya. Ketika ini udah bar histogramnya ya dari si MACD ini berangsur mengecil, dari warna merahnya mengecil, kemudian dia di sini ada golden cross dan berubah nih, muncul bar warna hijaunya. Apakah price-nya itu naik? Kita bisa lihat ya di area sini. Dia malah cenderung turun, teman-teman. Ya, jadi memang nggak ada indikator yang benar-benar 100% akan pasti gitu ya. Namanya indikator cuman alat bantu aja, ya kadang benar, kadang salah, kurang lebih seperti itu nih. Ya, kemudian baru nanti kita bisa lihat di sini. Pertengahannya masih histogramnya warna hijau. Ini perlahan baru dia naik lagi gitu ya. Jadi memang nggak menjamin kalau misalkan dia golden cross, kemudian dia muncul warna hijaunya, kemudian market itu akan naik, ya nggak menjamin juga. Kita bisa lihat dari sini aja dia malah turun gitu, teman. Jadi ini sedikit gambaran aja. Kalaupun memang dia ini sudah akan golden cross, belum tentu harganya ini akan naik sesuai ekspektasi kita. Bisa aja dia malah turun dulu, baru nanti naik gitu ya. Nah, turun ke kisaran box warna putih ini. Ya, jadi palingan itu dulu aja pembahasan secara daily time frame. Next ini untuk Bitcoin ya, untuk time frame kecilnya ini time frame 30 menit biar kita lihat sama-sama lebih detail lagi aja. Jadi overall di sini akan saya munculin chart kosong aja, nggak chart yang kemarin kan agak lumayan rame gitu ya gambarannya atau coret-coretannya gitu ya. Di sini akan coba saya tandain aja dengan rectangle ya. Tentunya di sini ada area resistannya. Saya akan tandain mulai dari area sini ya, dengan box warna merah sampai ya let's say 20.600 lah ya. Di sini kita bisa lihat ya, dia kena reject nih dari 20.400-an sampai 20.000 ya, di sini tertingginya lah. Kita bisa hitung aja ya, 20.400 sampai 20.600 dolar. Ini adalah area resisten tertinggi selama kita sideways di area range area sini gitu ya. Kemudian untuk bagian supportnya ini akan saya tandain aja di sekitaran area sini, teman-teman. Sebentar. Yep, di kisaran area sini sampai di sekitar area sinilah ya. Oke. Ini tandain dengan box warna hijau ya. Jadi memang untuk area supportnya kita masih tertahan di kisaran 19.500 sampai 19.650 dolar. Jadi memang bisa diperhatikan untuk dua area support and resistance Bitcoin jangka pendeknya. Tinggal kita lihat dia mampu nggak break salah satu. Dan tambahan aja ya, di sini pergerakan yang terakhir ini membentuk seperti trendline resistance nih. Rapi banget, menurut saya ini rapi banget gitu. Ya, kita bisa lihat di sini beberapa kali kena rejection. Nih rejection, and then rejection, dan sekarang ini lagi ngetes pun kena reject lagi gitu ya. Ini ada trendline resistance juga. Kemudian kalau bagian bawahnya akan coba saya tarik di bagian bawah sini, bertemu dengan beberapa area bawah dia sempat mantul. Nah, di sini. Ya, jadi ini seperti symmetrical triangle pattern yang memang ini istilahnya 50-50 lah gitu ya. Posisinya itu 50-50, nggak lebih condong untuk naik atau nggak lebih condong untuk turun gitu. Posisinya 50-50, tinggal kita lihat aja dia ini benar-benar mampu break yang mana, apakah dia break ke atas atau dia malah breakdown ke bawah gitu ya. Kalau dia breakdown ke bawah, next target ke kisaran berapa bro? Ya, next target kita bisa lihat dulu di lowest terakhir dia di area sini. Mungkin akan sedikit saya tandain ya di kisaran area sini. Nah, dengan box warna biru ya. Ini kita bisa lihat di lowest terakhirnya dia sebelum dia naik lumayan signifikan di sini. Ya, ini di kisaran 19.750 sampai 19.800-an dolar. Ya, ini menjadi next target pertama. Target kedua pasti di box hijaunya di sekitar 19.500, 19.600-an dolar. Ya, palingan itu dulu yang diperhatikan. Tapi kalau misalkan dia let's say mampu breakout gitu ya. Ya, next target kita bisa perhatikan terlebih dahulu untuk terdekatnya ini ya. Di area sini, teman-teman. Sebentar, di area sininya. Oke, ini di box warna orange aja ya. Ini di sekitaran 20.250 sampai 20.300 dolar. Ini menjadi next target terdekatnya. Kemudian kalau di area sini dia mampu jeblos ya, atau bablas ya, maksudnya bukan jeblos ya, maksudnya di breakout ke atas lah ya. Ini di sekitaran 20.400 sampai 20.600 dolar. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk dia
tinggal kita lihat aja nih breakout atau breakdown gitu ya. Tinggal kita lihat breakout ke atas atau dia malah breakdown ke bawah dengan beberapa area target penting yang tadi sudah saya sampaikan secara jangka pendeknya gitu ya. Beberapa area potensi defisit sama si Bitcoin. Nanti kita bisa lihat kalau misalkan dia breakdown pun apakah dari area sini adanya reaksi lagi untuk dia bisa melanjutkan penguatannya atau at least mantul gitu ya, atau malah dibablas. Sama juga perihalnya kalau misalkan dia mampu breakout, apakah dari area sini dia akan kena reject lagi, kita nanti akan lihat bersama-sama, atau malah dari area sini dia mampu dibablas untuk next target. Baru nanti kita bisa lihat reaksinya apakah dari sini dia sideways atau malah kena reject lagi atau malah mampu di breakout lagi ke atas. Jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman gambarannya untuk awal bulan ini si Bitcoin. Pergerakannya nggak bagaimana signifikan ya, masih bermain di range ini 19.500 sampai 20.500-an dolar aja. Dia cuma sideways aja di sini teman-teman. Banyak yang bilang ini mungkin udah orang-orang mulai akumulasi dan lain sebagainya. Kita lihat aja bersama-sama apakah benar dari sini untuk si Bitcoin sudah dalam tanda kutip bottom untuk dia bisa melanjutkan penguatannya, at least ngejar beberapa area resisten terdekatnya seperti 21.200, 21.400, atau malah dia terbreakdown kembali. Untuk skenario buruknya kita akan masuk ke teritorial, masuk range box putih ini dulu. Nah ini di sekitaran 18.500 sampai 19.200 dolar. Jadi palingan itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.